Halo semua, saya Abdi, NIM 1351956. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berupa program penyederhanaan teks, kemudian diintegrasikan dengan peringkasan otomatis. Dan inilah dua hal yang saya akan demonstrasikan. Nah, penyederhanaan teks itu ya sekilas kayak ya menyederhanakan teks, tapi di sini ya tidak mengubah maknanya begitu. Contohnya seperti apa? Misalkan dalam kalimat menjemuk, misalnya Andi pergi ke pasar dan membeli buah. Ini langsung saja saya tunjukkan maksud saya. Misalnya saya tulis Andi pergi ke pasar dan membeli buah. Itu seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya ada 4 kasus, bukan hanya kalimat menjemuk, kan ada 4. Ada pertama klausa relatif yang ditangani, ada aposisi, dan ada juga kalimat menjemuk yang tadi, dan juga ada rujukan. Saya sudah menuliskan contoh-contoh kalimatnya dalam teks ini. Ini saya akan coba satu persatu untuk demonstrasi. Misalkan kalimat ini, saya pergi ke tempat yang dikunjungi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 pada hari ini. Jadi yang klausa relatifnya itu yang ini, yang dikunjungi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Ini mengacu pada tempat. Ini tempat itu subjeknya. Jadi ini yang dijelaskan oleh klausa relatif ini. Kemudian aposisi itu yang ini, Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, yang mengacu pada Joko Widodo. Nah, jika saya sederhanakan dengan program yang saya buat, hasilnya akan seperti ini. Saya pergi ke tempat pada hari ini, jadi tidak ada lagi klausa relatif. Kemudian tempat dikunjungi Joko Widodo, ini berasal dari klausa relatif. Nah, kemudian ini dipisahkan juga aposisinya. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, kemudian untuk kalimat menjemuk sebenarnya saya sudah tunjukkan tadi, namun saya akan tunjukkan lagi. Misalkan penempatan pasukan ini bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia dan menghindari sengketa wilayah. Hasilnya seperti ini. Mungkin ada satu kata yang kekurangannya, yaitu bertujuan. Namun ya inilah hasil dari program saya. Harusnya kan penempatan pasukan ini bertujuan menghindari sengketa wilayah. Nah, kemudian untuk rujukan ini supaya konteksnya kan ini nanti untuk peringkasan otomatis, nanti saya akan tunjukkan. Kan kalimat-kalimatnya dipisah, dan kalau misalnya ini kata mereka tidak di resolve, maksudnya kayak tidak diganti ke kata benda yang asli. Nah, itu kan kayak pada saat masuk ke ringkasan konteksnya tidak diketahui, maksudnya kayak siapa yang dirujuk mereka begitu. Makanya ada penanganan rujukan yang saya lakukan dalam program ini, melalui program ini. Nah, saya akan tunjukkan, misalkan ini, seorang mahasiswa pergi ke perpustakaan, mereka mengekorinya diam-diam. Nah, pada saat saya masukkan ke dalam program ini, hasilnya seperti ini. Sebenarnya memang hanya split kata, kalimat maksudnya, dan ini tidak berubah. Nah, namun jika saya ubah dengan kata dia, seperti ini. Jadi dianya merujuk ke kata benda. Dia merujuk ke kata, dalam hal ini adalah kata benda, sehingga digantilah ini menjadi seorang mahasiswa pergi ke perpustakaan, dan ada juga seorang mahasiswa mengekorinya diam-diam. Berbeda dengan ini kata mereka kan itu jamak ya, sedangkan seorang mahasiswa itu tunggal, makanya tidak ada pergantian seperti itu. Oke, ini penyederhanaan teks. Saya masuk ke peringkasan otomatis. Nah, peringkasan otomatis ini ya seperti namanya, membuat ringkasan berdasarkan teks begitu. Nah, yang saya lakukan dalam tugas akhir itu bagaimana cara kayak menggunakan penyederhanaan teks yang tadi itu sebagai praproses, atau sebelum masuk ke peringkasan otomatis saya sederhanakan dulu teksnya, lalu masuk ke peringkasan otomatis.
Saya akan tunjukkan dulu kalau misalkan tidak melakukan penyederhanaan teks. Jadi saya use simplification, dan teks yang saya gunakan adalah ini contoh Klaten, ini berita seperti ini teksnya. Jadi saya akan masukkan klaten.txt. Nah, kemudian program ini juga memerlukan judul, dan ini adalah judulnya. Ini berasal dari berita asli. Oke, berarti Klaten title. Nah, kemudian reference-nya. Reference itu supaya ada hasil evaluasinya begitu. Nah, yang ini ringkasan yang apa ya? Referensinya bukan dari program, ini lebih ke dari manusia begitu. Nah, saya akan tuliskan Klaten ref dan proses. Oke, mungkin yang dilakukan sekarang itu peringkasan otomatis ini mula-mula mencari semacam struktur lah begitu. Kalau misalkan secara teknis namanya itu SRL atau semantic role labeling. Tapi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut pada demonstrasi ini karena itu cukup teoritis lah begitu. Untuk sekarang demonya. Oke. Ini dia, dan inilah hasilnya. Jadi ini ringkasan yang dibentuk. Benda-benda cagar budaya itu dicuri oleh turis-turis asing yang bekerja sama dengan warga sekitar, dan seterusnya. Dan kemudian ringkasan ini hasil evaluasinya. Saya akan kembali nanti pada ringkasan ini. Mungkin saya copy paste ya. Ini dulu. Nah. Oke. Kemudian kalau misalkan pakai penyederhanaan teks, saya akan gunakan teks yang sama, judul yang sama, dan ya referensi yang sama. Nah, ini adalah hasil kalimat hasil penyederhanaan teksnya. Saya copy sambil menunggu. Saya akan tunjukkan bahwa ini memang berasal dari sistem saya begitu. Contohnya misalkan yang ini, kejadian itu diduga karena benda-benda cagar budaya itu dicuri oleh turis-turis asing yang bekerja sama dengan warga sekitar. Nah, itu disederhanakan menjadi kejadian itu diduga benda-benda cagar budaya itu dicuri oleh turis-turis asing bekerja sama dengan warga sekitar. Kalau saya copy paste yang ini, kemudian saya masukkan ke sistem yang ke modul atau program yang ini, itu akan sama. Bentar, nah ini. Ya, sama ya. Oke. Kembali ke ringkasan otomatis, dan inilah dia hasilnya. Sirkuitnya yang gini. Jadi ini tadi yang hasil ini tanpa penyederhanaan, dan ini dengan penyederhanaan, dan yang referensinya adalah ini. Nah, perhatikan sebenarnya ini supaya melengkapi. Perhatikan bahwa yang paling menunjukkan bahwa penyederhanaan teks itu berguna itu pada kalimat yang ini. Benda-benda cagar budaya itu dicuri oleh turis-turis asing yang bekerja sama dengan warga sekitar. Itu sebenarnya diambil juga pada kalimat yang ini. Nah, namun bedanya adalah klausa relatif ini tidak digunakan lagi begitu. Dan itu jadinya kayak ada yang tidak diperlukan dalam referensi begitu. Jadi di sini terlihat bahwa range-nya atau presisinya dalam ini adalah 0,681 untuk yang pakai penyederhanaan teks, sedangkan yang tidak itu 0,2 gitu. Namun ini dalam contoh inilah seperti itu. Tapi intinya adalah ada penyederhanaan teks supaya kayak dalam contoh ini ada bagian yang tidak digunakan lah dalam ringkasan sehingga dapat meningkatkan presisinya seperti itu. Baik, itu saja demonstrasi dari saya. Terima kasih.